Hari ini kita akan membongkar tuntas anatomi pikiran dan hati anak-anak istimewa. Kita tidak akan hanya melihat mereka dari nilai rapor, tapi kita akan membedah fenomena ini melalui lensa teori psikologi. Perkenalkan, saya Ahmad Abdillah dari Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, Fakultas Psikologi. Selama puluhan tahun, sistem pendidikan kita hanya mendefinisikan berbakat menggunakan satu matrik tunggal, yaitu skor tes IQ di atas 130. Padahal, para ahli modern sepakat bahwa IQ tinggi hanyalah satu kepingan teka-teki. Mari kita lihat teori klasik yang mengubah dunia pendidikan, yaitu konsep 3 cincin keberbakatan dari tokoh psikologi Joseph Rizulin. Menurut Renzulin, perilaku berbakat yang sejati adalah irisan dari 3 hal. Pertama, kemampuan intelektual di atas rata-rata. Kedua, kreativitas, yakni kemampuan berpikir out of the box dan mencari solusi yang tidak biasa. Ketiga, komitmen tugas atau task commitment, yaitu kegigihan luar biasa dalam bidang yang diminati. Jika seorang anak cerdas secara IQ, tapi ia tidak punya daya juang saat menghadapi kesulitan, Rosalind melihat potensinya belum utuh menjadi keberbakatan yang berdampak. Namun, ada teori lain yang sangat krusial dari Francois Genie, yaitu model diferensiasi keberbakatan dan bakat. Genie memisahkan dengan tegas antara gifts atau potensi genetik alami dengan talents atau keahlian nyata yang sudah terasa. Genie menyadarkan kita bahwa potensi bawaan seorang anak bisa mati jika tidak disiram oleh katalisator. Apa itu? Katalisator adalah lingkungan, sosial, pola asuh, fasilitas sekolah, dan motivasi internal si anak. Lingkungan yang toksik atau tidak menstimulasi bisa mengubur dalam-dalam kecerdasan anak yang berbakat. Sekarang kita masuk ke aspek yang paling sering menimbulkan konflik. Mengapa anak yang berbakat sering kali terlihat sangat rewel, tantrum, dan kesulitan bergaul? Jawabannya ada pada konsep perkembangan asinkron yang dipopulerkan oleh Linda Silverman dan The Columns Group. Bayangkan seorang anak umur 7 tahun, kapasitas otaknya mampu memikirkan masalah kompleks seperti atau keadilan sosial, setara dengan anak usia berumur 14 tahun. Tapi, regulasi emosinya masih murni seperti balita berumur 5 tahun. Mereka memahami masalah dunia orang dewasa, tetapi mental dan pengalaman hidup mereka masih belum siap memproses itu semua. Ini adalah resep sempurna untuk kecemasan eksistensial pada usia yang sangat dini. Hal ini dijelaskan lebih dalam oleh psikiater Polandia Kazimierz Dabrowski melalui konsep overexcitabilities atau intensitas berlebih. Dabrowski menemukan bahwa anak yang berbakat memiliki sistem saraf pusat yang merespon rangsangan lebih jauh ekstrim daripada orang biasa. Ada 5 jenis intensitas. Yang pertama adalah intensitas psikomotorik. Mereka tidak bisa diam, banyak bergerak, dan sering salah didiagnos sebagai ADHD. Yang kedua, intensitas sensorial. Mereka tidak tahan dengan label baju yang gatal, suara kunyah yang keras, atau lampu terang. Ini bukan manja, sensor mereka benar-benar berlebihan beban. Yang ketiga, intensitas imajinatif. Mereka punya dunia fantasi yang sangat hidup dan sangat kompleks. Yang keempat, intensitas intelektual. Haus akan kebenaran, mereka akan bertanya mengapa sampai kamu kehabisan jawaban, dan mereka menyukai perdebatan yang kritis.
Yang kelima, intensitas emosional. Perasaan yang bergejolak hebat, mereka bisa merasakan empati yang melumpuhkan saat melihat hewan terluka atau keadilan kecil di jalanan. Dengan segala intensitas tersebut, muncullah sebuah paradoks tragis di dunia pendidikan. Anak berbakat yang gagal di sekolah atau disebut underachiever. Ketika mereka dipaksa mengikuti ritme belajar lambat untuk materi yang sudah mereka pahami bertahun-tahun lalu, mereka akan merasa teralienasi. Otak yang diberi tantangan akan memilih untuk mati suri. Mereka menolak mengerjakan tugas yang dianggap tidak masuk akal dan akhirnya nilai mereka anjlok. Ada juga kelompok yang disebut twice exceptional atau 2E. Mereka adalah anak-anak berbakat luar biasa yang sekaligus memiliki disabilitas belajar, seperti disleksia, autisme, atau ADHD. Kecerdasan mereka menutupi disabilitas mereka dan disabilitas mereka menghalangi kecerdasannya untuk terlihat. Seringkali mereka dianggap malas, padahal mereka berjuang untuk kebingungan tanpa bantuan yang tepat. Jadi, apa yang kita harus lakukan? Seharusnya sistem pendidikan beradaptasi. Yang pertama, intensitas akademik seperti akselerasi untuk kesiapan subjek tertentu atau pengayaan dengan memberikan proyek riset independen yang menantang kedalaman pikiran mereka, bukan sekedar memperbanyak soal PR repetitif. Yang kedua, yang paling penting, intensitas emosional. Berhenti fokus hanya kepada otak mereka, mulailah merawat hati mereka. Anak-anak berbakat butuh izin untuk gagal. Mereka butuh orang dewasa mengatakan, tidak apa-apa untuk menangis, tidak apa-apa untuk kewalahan dengan dunia yang bising ini. Albert Einstein pernah diyakini mengatakan, semua orang itu jenius. Tetapi jika kamu menilai seekor ikan dalam kemampuan memanjat pohon, dia akan hidup selamanya dengan percaya bahwa diri dia bodoh. Maksudnya, jangan biarkan anak-anak istimewa ini bersalah atas intensitas yang mereka miliki. Kenali mereka, rangkul keunikan mereka, dan bantu mereka menemukan tempat yang bisa bebas. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di ruangan diskusi selanjutnya.